Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengasih tahu cara menentukan waktu sholat ya dengan menggunakan matahari seperti apa. Oke, kita lihat sini, deketin nggak? Kita tancapkan sedotan misalkan ya, di sedotan. Ini jaraknya segini ya. Nah, kalau kita tancapkan seperti ini, kita ukur jaraknya ini dengan jarak bayangan, apakah sama atau tidak. Ini kan lebih memanjang ya, lebih memanjangnya ke arah mana? Karena ini lebih memanjang ke arah timur, berarti tandanya kalau misalkan seandainya ini masih di sini bayangan ya, jadi awalnya itu dari sini, nanti dari sini mendekin sampai ke sini, manjangin seperti itu ya. Jadi ketika masih di sini, ini nama tulung syams, jadi masih waktu duha ya. Jadi setelah sunrise, setelah waktu duha, terus akan mendekin sampai dia itu akan tegak. Satu kali ukuran ini ya, misalkan ini segini ya. Kalau kita ginikan, bengkokan segini misalkan ya. Ini kan ini masuk tanah, ini yang nggak masuk tanah ya. Segini bayangannya. Nah berarti ini waktu duha yang paling sempurna. Waktu duha paling sempurna. Nanti mendekin, misalkan sampai sini, diem, dia akan diem. Ini namanya waktu zawal. Waktu zawal ini nggak boleh sholat ya. Zuhur belum masuk zuhur. Ini tanda waktu diharamkannya sholat. Nanti ketika sudah manjangin dikit, barulah itu waktu zuhur, baru adzan zuhur. Sampai kapan? Sampai ini nanti satu ukuran lagi dengan si batangnya. Ya, ini kan yang masuk ke tanah, ini yang nggak masuk tanah, ini seukuran dengan batangnya. Di sinilah waktu asar. Nah, jadi kalau sudah sampai sini ini waktu asar. Waktu asar nanti manjangin sampai nanti hilang waktu maghrib. Kapan selesainya waktu asar? Oke, coba ya, kita lihat nih. Sekarang kondisi matahari masih biru. Nanti kalau misalkan sudah mulai kuning, langitnya kuning, itu sudah berhenti waktu asar sekitar jam 5 lewat atau kadang jam 5 kurang. Itu sudah waktu asar, sudah tidak ada lagi boleh sholat asar, kecuali keperluan darurat yang ketinggalan asar. Tapi kalau sengaja melalaikan sholat asar nggak bisa. Itu ya kalau sudah cuacanya menguning. Nanti kalau misalkan sudah ghurubu syams, yaitu ditandai dengan sunset, itu sudah mulai waktu maghrib. Sampai benar-benar matahari itu tenggelam, benar-benar tenggelam, plak, barulah maghrib. Ketika matahari baru tenggelam sedikit, itu belum maghrib, itu diharamkan waktu sholat, itu namanya dua tanduk setan, itu diharamkan waktu sholat. Ketika sudah benar-benar ke bawah, itu mulai waktu maghrib. Waktu maghrib nanti di langit ini warnanya merah ya, kuning, sudah kemerahan, sudah merah. Kemudian jika merahnya sudah hilang, merah hilang, bergantilah waktu isya, itu baru nanti adzan. Lalu kapan isya itu berhenti? Isya itu berhenti nanti ketika sekitar jam 12 malam, jam 11 atau jam 1-an. Itu pertengahan malam, itu terakhir waktu isya. Itu di terakhir waktu isya itu ada perbedaan pendapat. Ada yang sampai subuh, berpendapatnya ada sampai pertengahan malam. Tetapi kalau misalkan mazhab Syafi'i, itu sampai pertengahan malam, insya Allah seperti itu. Kemudian nanti waktu subuh akan ditandai dengan langit ini akan hitam ya. Nanti kalau misalnya kita lihat di timur, nanti daerah timur sebelah sana, langit akan hitam, kemudian akan ada putih seperti ekor serigala, ekor rubah ya, yang set gitu ya. Kalau kalian lihat ekor rubah ya, firefox itu agak menyebar dikit ya, itu sudah ditandai itulah waktu subuh, barulah adzan subuh di situ. Kalau masih terlihat belum jelas, masih ada putih tapi belum tidak jelas, itu adalah yang kita bilang waktu imsak. Sebenarnya itu bukan waktu imsak ya, tapi itu waktu adzan subuh pertama, karena adzan subuh itu di zaman Rasulullah ada dua ya. Di zaman kita adzan jadi satu ya, seharusnya dua.
Seharusnya ngikutin Rasulullah, karena kita orang Islam harus ngikutin Rasulullah. Kalau kita ngikutin Rasulullah, seharusnya adzan subuh itu ada 2. Jadi adzan ketika kelihatan putih di sana tetapi belum seperti ekor serigala, itu masuk adzan pertama. Jadi adzan pertama itu yang ada as-salatu khairum minan naum, itu adzan pertama. Kemudian di adzan kedua aja itu adzannya Bilal, itu nggak pakai as-salatu khairum minan naum. Di yang as-salatu khairum minan naum itu adzannya Ibnu Ummi Maktum ya, yang buta yang ada di surat Abasa wa Tawalla ya. Jadi pas adzan kedua itu ditandai dengan ekor serigala, itu adzan subuh yang sebenarnya, adzan kedua yang nggak pakai as-salatu khairum minan naum. Nah, kemudian subuh akan berakhir ketika terbitnya sunrise. Mati Kak.